Jayawijaya tidak? Iya, benar sekali. Gunung tertinggi yang terletak di Provinsi Papua. Di puncak gunung tersebut terdapat salju loh teman-teman. Gunung tersebut memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Menurut BMKG, pada tanggal 6 November tahun 2017, Gunung Jayawijaya memiliki suhu minus 8 derajat Celcius pada pagi hari, minus 7 derajat Celcius pada siang hari, dan minus 9 derajat Celcius pada malam hari. Nah, teman-teman, tahu tidak apa yang dimaksud dengan suhu minus 9 derajat Celcius? Simak video berikut ini ya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman. Amin. Sebelumnya, di sini perkenalkan, kakak adalah Kak Siti Nurhalimah. Teman-teman semua bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Siti. Di sini, Kak Siti selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak teman-teman semua untuk belajar matematika dengan tema bilangan bulat. Nah, seperti yang sudah Kak Siti bilang di awal, kali ini kita akan belajar matematika dengan tema bilangan bulat. Sebelumnya, apa aja sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu dapat membaca bilangan bulat, yang kedua dapat menuliskan lambang bilangan bulat, yang ketiga dapat menggambar garis bilangan, yang keempat dapat mengurutkan bilangan bulat dalam suatu garis bilangan, yang kelima dapat mengetahui sifat dan cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang keenam dapat mengetahui cara perkalian bilangan bulat, yang ketujuh dapat mengetahui cara pembagian bilangan bulat. Pernahkah kalian menggunakan termometer? Setelah kalian menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh kalian, pasti termometer tersebut akan mengeluarkan angka yang menunjukkan besar suhu tubuh kalian. Nah, lalu bagaimana sih cara membaca angka yang muncul pada termometer tersebut? Nah, sekarang kita mulai ya teman-teman belajar bilangan bulatnya. Jadi, bilangan bulat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bilangan bulat negatif, yang kedua bilangan bulat positif, dan yang ketiga bilangan 0. Sekarang teman-teman bisa lihat ya di sini ada gambar termometer, gambar suhu, dan juga gambar bilangan 0. Nah, kita lihat pada suhu tersebut ada angka minus 7, minus 8, dan juga minus 9. Bagaimana sih cara membacanya? Iya, benar sekali. Angka-angka tersebut dibaca dengan negatif 7, negatif 8, dan juga negatif 9. Lalu, bagaimana sih cara membaca bilangan bulat positif? Cara membaca bilangan bulat positif sama saja ya teman-teman, seperti angka pada termometer tersebut yang menunjukkan angka 32, maka dibaca dengan 32. Selanjutnya, bagaimana jika Kak Siti melafalkan suatu bilangan? Apakah teman-teman bisa menuliskannya? Tentu saja bisa ya teman-teman. Misalnya Kak Siti menyebutkan negatif 12. Teman-teman bisa menuliskannya kan? Iya, negatif 12 ditulis seperti gambar. Lalu, jika bilangan bulat positif Kak Siti menyebutkan 607, teman-teman juga bisa menuliskannya ya. Jadi 607 ditulis seperti gambar juga. Nah, sebelumnya Kak Siti sudah mempunyai gambar suhu ya teman-teman. Sekarang Kak Siti akan mengajak teman-teman semua untuk menggambar garis bilangan. Teman-teman tahu tidak apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu garis lurus yang memuat bilangan. Nah, seperti ini ya teman-teman gambar garis bilangannya. Lalu, bagaimana cara menuliskan bilangan pada garis tersebut? Cara menuliskan angka pada garis bilangan, yang pertama kita harus menuliskan angka 0 di tengah-tengah garis bilangan tersebut. Nah, teman-teman tahu tidak bilangan apa yang berada di sebelah kanan angka 0 pada garis bilangan? Iya, benar sekali. Bilangan yang berada di sebelah kanan angka 0 pada garis bilangan adalah bilangan bulat positif. Lalu bilangan yang berada di sebelah kiri angka 0 yaitu bilangan bulat negatif.
Lalu, jika Kak Siti mempunyai suhu negatif 7, di manakah letaknya? Iya, benar sekali. Letak negatif 7 berada di sebelah kiri angka 0 dengan jarak 7 langkah dari angka 0 tersebut. Nah, sekarang teman-teman mencoba menggambar garis bilangan pada kertas teman-teman sendiri ya. Teman-teman, sekarang Kak Siti punya gambar kotak-kotak seperti ini. Apakah teman-teman tahu maksudnya? Mengapa ada kotak yang kosong dan ada kotak yang tidak? Nah, benar sekali. Teman-teman diminta untuk melengkapi kotak-kotak kosong tersebut. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat. Pada kotak tersebut yang terisi ada bilangan 503. Untuk melengkapi kotak kosong di sebelah kanannya, kita perlu menambahkan satu bilangan, yaitu menjadi 504. Lalu kotak selanjutnya ikut sama, yaitu ditambah satu bilangan menjadi 505. Lalu bagaimana dengan bilangan di sebelah kirinya? Bilangan di sebelah kiri 503 sama saja, yaitu dikurangi 1 menjadi 502, 501 dan seterusnya. Sekarang coba teman-teman lanjut untuk menambahkan bilangannya ya. Nah, tadi kita sudah menggambar garis bilangan ya teman-teman. Sekarang Kak Siti mempunyai garis bilangan yang berbeda nih. Mengapa kosong ya garisnya? Iya, benar sekali. Kali ini kita akan mengurutkan bilangan pada garis bilangan ini. Tadi sudah dikatakan bahwa bilangan di sebelah kanan angka 0 yaitu diisi dengan bilangan bulat positif. Dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Semakin ke kanan semakin besar ya nilainya teman-teman. Lalu untuk di sebelah kiri angka 0 diisi dengan bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Semakin ke kiri bilangannya, yaitu nilainya semakin kecil. Sekarang coba teman-teman lanjut untuk menambahkan bilangannya ya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal pengurutan bilangan bulat ya teman-teman. Perhatikan soalnya. Ibu Udin memberikan jajan kepada anak-anaknya dengan besar Udin Rp5.000, adiknya Rp2.000 dan kakak Udin Rp10.000. Urutkanlah uang jajan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, teman-teman bisa tidak mengurutkannya? Tentu saja bisa ya teman-teman. Kita urutkan dari yang terbesar. Uang jajan siapakah yang paling besar? Iya, benar. Kakak Udin dengan nominal Rp10.000. Lalu uang jajan yang terbesar kedua yaitu Udin dengan nominal Rp5.000 dan uang jajan yang terkecil yaitu adiknya dengan nominal dari cara penjumlahan dan jadi urutannya yaitu kakak Udin, bagaimana caranya dan juga adik Udin. Nah, di sini Kak Siti mempunyai negatif 8 ditambah dengan 7. Berapakah hasilnya? Iya, benar sekali. Minus 1. Kenapa jadi negatif 1? Karena Kak Siti berada di negatif 8. Lalu Kak Siti bergerak 7 langkah ke kanan, maka hasilnya adalah negatif 1. Kenapa ke kanan? Teman-teman tahu tidak? Iya, karena penjumlahan maka kita bergerak ke kanan sebanyak jumlah angka yang dijumlahkannya. Lalu di sini ada contoh soal. Di sebuah wahana permainan salju memiliki suhu minus 2 derajat Celcius dalam ruangan dan suhu 23 derajat Celcius pada luar ruangan. Berapakah selisih suhu tersebut? Nah, untuk soal seperti ini berarti karena ditanya selisih, kita akan menggunakan pengurangan bilangan bulat, yaitu 23 dikurangi minus 2. Maka hasilnya karena negatif bertemu dengan negatif jadi positif, maka negatif tersebut berubah tandanya menjadi tanda tambah. Jadi 23 ditambah 2 sama dengan 25. Jadi selisih suhu tersebut yaitu 25 derajat Celcius. Lalu penjumlahan bilangan bulat memiliki sifat loh teman-teman. Teman-teman tahu tidak apa itu sifat penjumlahan bilangan bulat? Iya, penjumlahan bilangan bulat memiliki 2 sifat. Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat komutatif itu seperti ini ya teman-teman.
Bisa diperhatikan, jika 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3, maka penjumlahan tersebut bersifat komutatif. Nah, untuk sifat asosiatif bisa dilihat juga ya teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung mengerjakan contoh soal yang terdapat di buku ya. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perkalian bilangan bulat ya teman-teman. Di sini Kak Siti mempunyai contoh soal. Di toko buah menjual apel dalam bentuk kemasan. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Benny membeli 4 kemasan buah apel. Berapakah banyak apel yang dibeli Benny? Nah, cara mengerjakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi, dalam setiap kemasan tersebut memiliki 15 buah apel. Berarti, berapakah dalam 4 kemasan yang dibeli Benny? Caranya yaitu 15 buah dikali dengan 4 kemasan yang dibeli. Jadi, 15 dikali 4 hasilnya adalah 60. Benar sekali. Mengapa hasilnya 60? Karena jika 15 dikali 4 berarti 15-nya kita tambahkan sebanyak 4 kali. 15 ditambah 15 ditambah 15 dan ditambah 15 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya 60. Lalu teman-teman tahu tidak, perkalian bilangan bulat juga memiliki sifat loh. Apa saja sifatnya? Yang pertama ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan juga sifat distributif. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman sudah bisa langsung mengerjakan contoh soal yang berada pada buku ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian bilangan bulat ya teman-teman. Di sini Kak Siti mempunyai contoh soal lagi. Soalnya yaitu SD Sukamaju akan memberikan 6 tas kepada 3 siswi berprestasi. Dengan masing-masing siswi mendapatkan sama banyak. Berapakah tas yang akan didapatkan oleh siswi tersebut? Jadi caranya yaitu dengan membagi 6 oleh 3. Bagaimana caranya? Jadi angka 6 ini kita kurangi 3, maka jumlahnya 3. Lalu 3 tersebut dikurangi 3 lagi hingga hasilnya 0. Berapa kalikah kita mengurangi angka 6 dengan 3? Yaitu sebanyak 2 kali hingga menjadi hasilnya 0. Maka setiap siswi akan mendapatkan 2 tas dari pembagian SD tersebut, karena 6 dibagi dengan 3 yaitu hasilnya 2. Baik teman-teman, Kak Siti sudah menjelaskan materi bilangan bulat sebelumnya. Sekarang Kak Siti minta teman-teman untuk mengerjakan latihan soal yang ada di layar dan juga latihan soal aplikasi bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari yang ada di buku paket ya. Dikerjakan di buku teman-teman ya. Teman-teman, bagaimana pembelajaran kali ini? Seru kan? Kita sudah banyak mempelajari bilangan bulat dan juga macam-macam operasi hitung bilangan bulat. Kakak harap kalian dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu dia tadi materi matematika dengan tema bilangan bulat. Kakak harap kalian dapat memahami videonya ya. Jika belum, kalian dapat memutar ulang video pembelajarannya. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Tetap jaga semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.